Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah tafsir Juz Amma. Kita berada di surat An-Nasr. Yang lalu sudah sampai di ayat yang terakhir, innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah itu tawwaba, banyak menerima taubat. Lanjutnya kata beliau, lakinna surata, sesungguhnya surat ini, surat An-Nasr ini, laha maghzan azimun, dia punya makna yang sangat besar. Surat An-Nasr, la yatafattanu lahu illal azkiya, yang tidak dijangkau pemahamannya surat ini kecuali oleh orang-orang yang cerdas. Azkiya itu cerdas. Contohnya di sini beliau akan bawakan contoh. Walihadza lamma sami'a Umar ibn al-Khattab, ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mendengar annan nasa intaqaduhu, manusia banyak yang komplain. Manusia komplain kepada Umar ibn al-Khattab fi kaunihi yudni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Komplain tentang apa? Karena Umar sering memanggil dengan Abdullah ibnu Abbas. Umar itu dekat dengan, sering mendekatkan. Yudna itu mendekatkan. Padahal Ibnu Abbas itu masih kecil. Nah, ma'asugri sinnihi, padahal beliau masih sangat muda. Ibnu Abbas sangat muda, tapi sering dipanggil oleh Umar ibn al-Khattab. Wala yudni amsalahu min syababil muslimin. Sementara anak-anak lainnya itu tidak pernah didekatkan, tidak pernah dipanggil. Nah, kenapa kok Abdullah bin Abbas terus yang dipanggil? Dia kan masih muda. Wa Umar radhiyallahu anhu, sementara Umar itu min a'dalil khulafa. Beliau adalah orang khulafa atau khalifah paling adil. Tapi kenapa kok anak mudanya yang dipanggil cuma Abdullah bin Abbas saja? Nah, manusia banyak intaqadu, komplain atau protes. Arada an yubayyina linnas, maka beliau Umar itu ingin menjelaskan kepada manusia apa alasannya. Annahu lam yuhaba Ibnu Abbas, bahwa beliau Umar bin Khattab itu tidak mencintai Ibnu Abbas fi syai'in, karena sesuatu yang enggak benar. Artinya Umar itu punya alasan yang benar, tidak mengurangi sifat keadilannya memanggil Abdullah bin Abbas saja.
Ini contoh Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa surat An-Nasr ini punya makna yang besar yang hanya bisa dipahami oleh orang cerdas. Ini contohnya. Umar sering manggil Abdullah bin Abbas. Fajama'a kibarul muhajirin, suatu ketika Umar ibnul Khattab mengumpulkan muhajirin. Kibar muhajirin, tokoh-tokoh besarnya muhajirin. Wal ansor, bahkan tokoh-tokoh ansor. Fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari. Wa ma'ahum Abdullah bin Abbas, dan juga dihadirkan Abdullah bin Abbas yang dicemburui oleh banyak orang. Kenapa kok Abdullah bin Abbas saja? Wa qala lahum, maka Umar berkata kepada muhajirin dan ansor, ma taquluna fi hadhihi surati, apa yang kalian fahami tentang surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, hatta khatama surah, sampai selesai surat innahu kana tawwaba. Fafasaruha, maka muhajirin dan ansor yang ditanya itu menafsirkan bihasbima yadharu faqat. Menafsirkannya sesuai dengan lafadznya itu. Kalau datang pertolongan Allah, datang kemenangan, maka istighfar, bertasbih dan istighfar. Faqala ba'duhum, sebagian mengatakan umirna, kita ini diperintah an nahmadullaha. Kita ini diperintah an nahmadallah, untuk bertahmid kepada Allah. Wa nastaghfirhu, dan kita diperintah untuk istighfar kepada Allah idza nusirna, kalau kami ini ditolong. Ini kan makna al-tafsir dhahir. Wa futiha alaina, dan ketika kita diberi kemenangan. Sebagian hadirin mengatakan seperti itu. Wa qala ba'dhum, sebagiannya lain mengatakan la nadri, kami tidak tahu. Walam yakul ba'dhum syai'an, lainnya tidak berbicara apa-apa. Faqala, maka Umar mengatakan, ma taqulu ya Ibnu Abbas, apa yang akan kamu katakan wahai Ibnu Abbas? Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, ini menunjukkan kecerdasan beliau, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, huwa, surat An-Nasr ini ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerangkan tentang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di kalangan muhajirin ansor yang pemahamannya sejauh apa yang dijangkau oleh siapa ini? Abdullah bin Abbas yang masih muda. Wa'allimuhullahu, Allah memberitahu kepada beliau, idza jaa nasrullah wal fath. Nah, Fathu Makkah, yaitu Fathu Makkah, fadzaka alamatu ajalika, maka itu tanda ajalmu. Nah, itu ketika setelah kamu sudah menang dan kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, wallahi, demi Allah, ma a'lamu minha, tidak ada yang lebih tahu dari tentang makna surat ini illa ma ta'lamu, kecuali apa yang kamu ketahui. Cuma Ibnu Abbas. Dan itu kan nyeleneh. Kalau mungkin di bisa nggak sama, padahal di situ tokoh-tokoh muhajirin, tokoh-tokoh ansor. Bisa Ibnu Abbas paham pemahaman yang jauh lebih daripada yang makna zahir tadi yang disampaikan oleh sebagian sahabat. Fatabayyana bidzalika fadlu Ibnu Abbasin, maka dengan penjelasan Ibnu Abbas jelaslah keutamaan Ibnu Abbas wa tamyizihi, dan perbedaannya dengan yang lain. Sehingga beliau ini disebut turjumanul Quran,
Turjumanul Quran artinya penerjemah Al-Quran. Kalau ingin tahu makna ayat-ayat, beliau adalah ahlinya karena memang mendapat doa dari Rasulullah SAW, Allahumma allimhu ta'wil, Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia kefakihan dalam agama dan berilah dia ilmu tafsirnya. Wa anna indahu, bahwa pada Ibnu Abbas ini minad dzaka. Nah, minad dzaka, beliau punya kecerdasan, kalau bahasa kita mungkin sekarang jenius. Tanda jenius itu tadi dalam dan cepat. Nah, wal ma'rifah, pengetahuan bimuradillah, terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi kalau Ibnu Abbas masyhurnya, terkenalnya kecerdasannya. Kalau Umar Ibnul Khattab ini terkenalnya apa? Mulham. Beliau adalah mulham. Mulham itu apa yang dia pikirkan itu seringnya, kebanyakannya mencocoki dalil, mencocoki ayat. Beliau punya pikiran seperti ini, sebentar ayat turun. Beliau punya pikiran seperti ini, sebentar ayat turun. Sehingga beliau disebut mulham. Mulham itu artinya yang diilhami. Kalau ada nabi setelahku, maka Umar, kata Rasulullah SAW. Karena seringnya pikiran-pikiran Umar itu. Nah, tapi kalau dari sisi kecerdasan, ini Abdullah bin Abbas, kecerdasannya itu tentang ini, apa yang dimaukan oleh Allah dari ayat-ayat. Kalau itu itu juga kecerdasan, masuk zakat, bahasanya itu zakat. Penemu listrik, penemu teknologi itu, walaupun rata-rata orang kafir ya, tapi itu kan zakat namanya, kecerdasan. Nah, tapi jadi zakat itu sendiri, nanti akal sendiri. Nah, belum tentu orang cerdas itu baik. Bahkan kebanyakannya orang masuk surga, kata beliau ini, penulis kitab ini, malah yang gak cerdas-cerdas. Aktsaru man yadkhulul jannah al-balid, kata beliau. Karena seringnya orang ketika diberi kecerdasan tinggi itu malah sombong, merendahkan yang lain. Sementara Rasul mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan. Lama nuzilat hadhihi surah, ketika setelah turunnya surat ini An-Nasr, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa ashaddun nas ibadatan. Beliau itu adalah manusia paling semangat di dalam beribadah, tidak ada yang mengalahkan beliau. Orang paling semangat ibadahnya kepada Allah adalah beliau. Wa atqahum lillah, orang paling bertakwa kepada Allah adalah beliau. Ja'ala, beliau menjadikan yaksiru an yakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Beliau memperbanyak bacaan rukuk dan sujudnya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Nah, tadi perintahnya apa dari Allah? Kalau kamu dapat kemenangan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, bertasbihlah, wa bihamdika, pujilah Allah, wastaghfir, minta ampunlah. Coba lihat bacaan ini, kan sama. Subhanakallah, ini apa? Subhanakallahumma rabbana, ini apa? Tasbih. Wa bihamdika tahmid. Allahumma firli, istighfar. Seakan-akan langsung oleh Rasul disambut perintah Allah tadi. Fasabbih itu kan bentuk perintah. Fanaqulu, maka kita katakan, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir lana
dzunubana. Ini penutup surat aja, bukan bacaan. Kalau bacaan ruku sujud ya ini. Dan bacaan ruku sujud kan banyak, bukan ini saja. Ada subhana rabbiyal azim, itu bacaan ruku. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau yang terbaik orang itu hafal semuanya. Doa ruku ada 4 misalnya, dihafalkan semuanya. Nanti dibaca gantian. Yang dicontohkan baca gantian untuk menjaga sunnah supaya tidak hilang. Satu, supaya tidak ada bacaan-bacaan doa yang ditinggal, tapi terjaga semuanya. Yang kedua, untuk menjaga kehadiran hati yang merupakan ruhnya sholat, kehusuan. Karena kalau monoton satu bacaan ini, orang secara otomatis saja lisannya jalan tanpa memahami, tanpa kehadiran hati. Sehingga ruhnya tidak ada. Karena cuma lisannya, pikirannya, hatinya keluar. Lisannya benar. Nah, maka kita katakan, kata Syekh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maha suci Engkau ya Allah. Ya. Artinya apa ini? Subhanaka, maha suci Engkau. Nah, ini dari namanya subhanaka ini isim masdar. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada masdar, ada isim masdar. Ini subhana, tidak bisa dibaca subhanu atau subhani. Ini subhana. Asalnya itu tasbihan, dari kata tasbihan. Maha bersih Allah dari segala aib. Itu tasbih. Maha suci, kalau kita singkat, maha suci Engkau. Kemudian Allahumma, ini asalnya Allah disambung sama mim di belakangnya. Nah, ini mimnya penggantinya ya. Pengganti ya yang asalnya ada di depan. Subhanaka ya Allah. Asalnya seperti itu. Kemudian di ya-nya diganti belakang, sehingga ketika orang baca Allahumma itu mengartikannya ya Allah. Itu benar mengartikan ya Allah, karena mimnya ini gantinya apa? Ya. Kenapa kok mim, kok bukan nun atau lam atau yang lainnya? Nah, mim menunjukkan jamak. Artinya seluruh nama-nama Allah terpanggil dengan kata mim, meletakkan mim di sini. Nah, Rabbana, kok bukan Rabbuna atau Rabbina? Karena ini kalau di nahwu disebut mudhof, munada mudhof. Munada mudhof itu mansub di fathah, seperti dalam doa selesai adzan, gimana itu? Selesai adzan, Allahumma Rabba, kok gak Rabbi? Mansub kenapa? Munada mudhof. Munada mudhof mansub. Wa bihamdika Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni kami dzunubana, dosa-dosa kami. Ini tetap bacanya dzunubana. Wa israfana, ya. Ka israfuna atau israfina, karena tadi munada mudhof. Apa israf? Berlebihan, melampaui batasan-batasan syar'i misalnya. Itu berlebihan. Fi amrina, dalam urusan kami. Ada dulu temannya bapak saya itu namanya musrif. Musrifin. Musrifin itu orang yang berlebihan, itu kan tidak boleh. Karena mungkin, wah ada ayatnya ini namanya. Ya walaupun ada ayatnya, kalau maknanya salah ya salah ya. Wasabbit, apa al-sabit? Kokohkan agamana, kaki-kaki kami, wansurna, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin, menghadapi orang-orang kafir.
Selesai pembahasan kita surat An-Nasr, mudah-mudahan menambah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu tandanya orang yang beriman, kata Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wujilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau dibacakan nama Allah, disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Mudah-mudahan hari ini keimanan kita bertambah, sehingga keimanan kita makin kuat dan menjadi cahaya hati kita, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghapus, menggugurkan noda-noda hati, noda-noda hitam di hati diganti dengan cahaya, sehingga kita semua menghadap Allah dalam kondisi hati yang bersih, dimasukkan surga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Kita lanjut surat apa setelah An-Nasr? Apa Pak Ahmad? Al-Kafirun. Nah, Al-Kafirun. Nah. Suratnya sudah hafal semua? Insyaallah kita baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak menyembah, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Wala antum, dan kamu tidak abidu, atau kamu bukan abiduna, penyembah, ma a'budu, apa yang aku sembah. Wala ana abidun ma abattum, saya juga bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum, agamamu, untuk kamu agamamu, wali din, dan untukku agamaku, waliyadin. Nah. Tentang tafsir basmalah sudah berlalu di tafsir surat Al-Fatihah. Kata beliau, hadhihi suratu, surat ini, surat apa? Al-Kafirun. Hiya ihda suratail ikhlas. Ini Al-Kafirun ini salah satu dari dua surat Al-Ikhlas. Lianna surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas itu ada dua, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Mungkin selama ini kita cuma taunya Qul huwallahu ahad. Nah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kafirun, membaca dua surat Al-Ikhlas ini fi sunnatil fajr, sunnah sebelum 2 rakaat sebelum subuh, salat subuh. Wa fi sunnatil maghrib, dan juga ba'diyah maghrib, ya. Wa fi raka'atai tawaf, dan juga 2 rakaat tawaf. Ini sunnahnya seperti ini. Kenapa kok beliau baca ini? Lima tatammanatahu minal ikhlasi lillahi azza wa jal. Karena di dalamnya mengandung keikhlasan. Dan di sini fajar itu untuk menghadapi siang, karena di siang hari lebih banyak gerak manusia, juga dibutuh supaya seharian itu bernilai ibadah. Karena ibadah itu baru dikatakan amal soleh, baru mendapat pahala kalau ikhlas. Untuk mendasari, memberikan dasar yang mau dijalani di pagi hari atau sepanjang hari. Kemudian juga ketika malam, sudah melalui malam, diharapkan waktu malamnya juga berisi amal soleh, sehingga perlu pembaharuan hati. Dan diucapkan di pagi hari, di antara doa pagi, gimana itu? Doa pagi, Allahumma bika
nahya wa bika namut. Bika itu artinya apa? Karenamu ya. Nah, hanya untukmu kami hidup. Wa bika Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kalau sore Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Nah, beda ya. Nilai suatu amalan ada nilainya itu kalau ikhlas, dan keikhlasan seseorang itu bertingkat tergantung dari ilmu yang dia miliki. Nah, makin tinggi ilmu seseorang, kemungkinan ikhlasnya makin besar. Wassana'u alaihi bisifatil kamilah, juga karena di dalam surat Al-Ikhlas ini, dua surat Al-Ikhlas ini terkandung pujian-pujian kepada Allah, karena di dalamnya menerangkan tentang sifat sempurna bagi Allah. Fi surati Qul huwallahu ahad, terutama di dalam surat Qul huwallahu ahad ini. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, yunadihim, maksudnya panggillah. Nida itu suara keras yang bisa didengar oleh orang yang jauh, itu namanya nida. Sehingga adzan itu disebut nida. Nah, kalau nggak didengar oleh orang yang jauh, cuma sebelahnya yang dengar, itu namanya munajat. Apa bahasa kita munajat? Tidak punya bahasa apa? Bukan. Kalau suaranya keras bisa didengar dari jauh itu nida. Kalau orang yang dengarnya sebelahnya itu munajat. Kita berdoa kepada Allah itu dengan munajat, bukan dengan nida. Nah. Yu'lanu lahum, atau ya'linu lahum, diumumkan pada orang-orang kafir. Dipanggil dengan suara keras. Dan diumumkan pada orang kafir itu bin nida, dengan suara keras, nida. Bagaimana manggilnya? Ya ayyuhal kafirun. Gitu. Wahai orang-orang kafir. Wa hadza yasmulu kulla kafirin. Ini mencakup semua orang kafir. Sawa'un kana minal musyrikin, apakah dia orang musyrik? Bahwa orang musyrik itu kafir, keluar dari Islam dan kekal di neraka. Nauzubillah. Kalau mati belum bertaubat. Au minal yahudi, panggillah wahai orang-orang kafir Yahudi. Wa minan nasara. Ini dalil bahwa orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara itu orang kafir. Kalau ditanya orang kafir menurut sampean siapa? Ya, selain orang yang beragama Islam itu orang kafir. Contohnya Yahudi, Nasrani. Nah, au minas suyu'in, atau orang-orang Syiah, Suyu'in, Rafidhah terutama. Au min ghairihim, atau lainnya. Nah, kullu kafirin, setiap orang kafir, yajibu an yunadihi, wajib kalian panggil, biqalbika, dengan hatimu, au bilisanika, atau dengan lisanmu. In kana hadiran, kalau dengan lisanmu kalau orangnya hadir. Kalau enggak hadir ya kita panggil dengan hati kita. Ketika kita baca ini berarti kita manggil orang-orang kafir dengan hati kita. Untuk apa dipanggil orang kafir itu? Litatabarra'a minhu. Untuk kita ini menyatakan berlepas diri. Tabarru' itu baro'ah. Kemarin sudah dibahas di akidah, pelajaran akidah, bahwa di antara prinsip Islam itu diajarkan untuk berlepas diri dengan segala orang yang menentang Allah. Nah, ini juga ayat ini surat
berlepas dirian. Agar kalian mengumumkan pada mereka untuk berlepas diri wa min ibadati, dan juga berlepas diri dari cara ibadah mereka. Cuma karena rukem di Jawa ini orangnya ewo pakewo, di situ ada yang Hindu, ada yang Nasrani, ada acara ikut yang sini ikut sana, yang sana ikut sini. Nah itu salah. Malah ayatnya, tuntunannya ini suruh umumkan berlepas dirinya. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah apa yang kalian, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Kurriratil jumalu marrotaini. Di ayat ini ada pengulangan 2 kali. Kalau secara ringkas kan, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Itu kan? Cuma diulang. Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Itu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diulang-ulang? Coba kita lihat. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ini pertama ya. Ai la a'budul ladzi alladzina ta'budunahum. Maksudnya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, wahumul al-asnam, yaitu berhala-berhala. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu berhala. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak, atau kalian bukan penyembah apa yang aku sembah, yaitu siapa? Allah, wa huwa Allah. Wa ma huna fi qauli ma a'bud, ma pada ayat ini, ma a'bud ini ya. Wa antum wala antum abiduna ma a'bud, kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Ma-nya di sini bimakna man, maknanya man, siapa. Kalau diartikan siapa berarti kalian bukan penyembah siapa yang aku sembah, yaitu apa? Allah. Lianna ismal mausul karena isim mausul yaitu ma, idza ada ilallah, kalau kembali kepada Allah, fa inna ya'ti bilafdzi man. Nah, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, yakni ana la a'budu asnamakum, saya ini bukan penyembah berhala kalian. Wala antum ta'budunallah, dan kalian bukan penyembah Allah. Wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud, saya bukan penyembah. Bedanya kalau yang awal itu, yang ini la a'budu, ini bentuk kata kerja atau fi'il mudhari', aku tidak menyembah. Kalau yang sini itu kata benda atau isim fa'il, ini namanya saya bukan penyembah. Yang atas tadi saya tidak menyembah, yang di sini saya bukan penyembah. Bedanya yang atas kata kerja, yang bawah kata benda atau isim fa'il. Qadhanadhanu, sebagian ulama tafsir mengira atau meyakini anna hadhihi mukarraratun litaukid, dikira oleh sebagian tafsir itu, coba di awalnya kan Allah katakan saya tidak menyembah, itu kata apa?
kerja ya. Yang belakangnya yang ulangannya saya bukan penyembah. Kata-kata saya bukan penyembah itu dikira oleh sebagian ahli tafsir itu litaukid. Ini litaukid. Apa litaukid? Penegasan. Penguat. Penguat dari yang fi'il. Nah, apakah benar penafsiran seperti ini? Kata beliau, walaisa kadzalik. Itu penafsiran seperti itu kurang pas. Kenapa? Li'anna sighata mukhtalifatun. Karena bentuk kalimatnya itu beda. Kalau mau dibilang penegasan harus sama. Fi'il, kata kerja, dan kata benda itu baru bisa dimaknai apa? Penegasan. Kalau ini kan beda. Yang pertama tadi kata kerja, yang kedua kata benda. Sehingga kalau diartikan sebagai apa? Taukid itu kurang pas kata beliau. La a'budu ma ta'budun fi'il. Ini ya. La a'budu ma ta'budun itu fi'il. Wala ana abidun ma abatum, abidun wa abiduna itu isim. Nah, abidun itu isim. Isim fa'il namanya. Wa tauqidu adapun taukid penegasan la budda an takunal jumlata tsaniyah kal ula. Kalau mau dikatakan penegasan itu kalimat yang kedua atau ayat yang kedua itu harus sama dengan ayat yang pertama. Idzan kesimpulannya al-qaulu bi annahu karrara litaukid dhaifun. Penafsiran yang mengatakan itu penegasan, menguatkan itu penafsiran yang lemah. Idzan limada hada tikrar? Kalau gitu kenapa ini diulang? Nah, yang jelas tadi ada yang menafsirkan kenapa itu diulang-ulang. Sebagian orang bilang oh itu untuk penegasan. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama tafsir mengatakan la a'budu ma ta'budun ay al-an, maksudnya sekarang. Saya tidak beribadah kepada apa yang kalian sembah sekarang. Wala ana abidun ma abatum fil mustaqbal, dan saya bukan penyembah apa yang kalian sembah nanti. Artinya mulai sekarang sampai nanti itu saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Paham ya? Kalau tadi diulangnya kenapa? Yang kedua itu penegas, menguatkan tafsir. Yang kedua enggak, ada penafsiran mengatakan apa? Yang pakai fi'il itu sekarang, yang pakai kata benda itu nanti. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu. Fasara la a'budu ma ta'budun ay fil hal. Sehingga la a'budu ma ta'budun itu sekarang. Fil hal maksudnya sekarang. Wala ana abidu ma abatum yakni fil mustaqbal. Nanti, sampai nanti pun saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Li'annal fi'la al-mudhari', karena fi'il mudhari' yadullu 'alal hal, karena namanya fi'il mudhari' menunjukkan sekarang ini la a'budu. Memang kaidah bahasa Arabnya seperti itu. Wa ismul fa'il yadullu 'alal istiqbal, sementara isim fa'il menunjukkan akan datang. Biasanya yang menafsirkan seperti ini ahli bahasa memang. Makanya penafsiran itu ada standar tolak ukur, yaitu salaf Rasulullah dan para sahabat. Tidak bisa hanya mengandalkan apa? Ahli bahasanya. Karena rata-rata Islam pecah sampai menjadi 73, pentolan-pentolannya itu sudah ahli bahasa. Karena berangkat dari bahasanya, keahlian bahasanya, kemudian dia merasa saya sudah bisa. Sahabat itu laki-laki, saya juga laki-laki. Mereka bisa menafsirkan, saya juga bisa. Sama-sama, apalagi sama-sama Arabnya misalnya. Nggak bisa. Jangankan itu ya, yang sama-sama sahabat tadi loh ya. Muhajirin dan Ansar tadi ya.
bidalilin annahu amila, dengan dalil bahwa yang fi'il itu amil, mengerjakan, wa ismul fa'il la ya'mal illa idza kana lil istiqbal. Dan namanya kata kerja itu tidak dikerjakan, pelaku isim fa'il itu tidak diamalkan kecuali nanti. La a'budu ma ta'budun al'an, sekarang saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, yakni al'an. Ini karena al'an ini a'budu ini. Wala ana abidum ma abadtum, yakni fil mustaqbal. Wala antum abiduna ma a'bud, yakni fil mustaqbal. Ini tafsiran kedua. Apa tafsiran kedua, Ammar? Ayat pengulangannya itu sebagai yang akan datang, ya. Ayat yang pertama, dua ayat yang pertama itu sekarang. Ini dua penafsiran, ya. Lakin awrada ala hadzal qaul iradun kaifa qala wala antum abiduna ma a'bud ma annahum qad yu'minuna fayabuduna Allah. Tapi ada masalah dengan penafsiran ini. Nah, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Kalau ini diartikan sekarang, ketika turunnya ayat itu, kenyataannya banyak orang-orang yang tidak menyembah Allah ketika turun ayat ini. Pada masa akan datang, setelah lama mereka masuk Islam, menyembah Allah. Artinya ada kelemahan juga pada penafsiran kedua ini, karena kasusnya banyak kasus. Orang dulu yang tidak menyembah Allah, Allah kasih hidayah, Allah beri hidayah, kemudian dia menyembah Allah. Nah, ada kelemahan dari sisi apa tadi? Wakilnya, kenyataannya. Wa ala hadza fayakunu fi hadzal qaul nau'un minad dhaif. Sehingga penafsiran kedua ini pun ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Dua sudah, ya. Yang penting tadi mengerti dua jenis penafsiran. Yang pertama apa tadi, Pak Ahmad? Untuk menguatkan, itu yang kedua. Yang pertama untuk ayat-ayat pengulangannya itu untuk menguatkan yang pertama. Kalau punya ayatnya kan, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Diulang oleh Allah, ya. Nah, pengulangannya ini untuk menguatkan yang pertama. Ini tafsiran pertama. Kalau tafsiran kedua, tafsir pengulangannya itu untuk masa yang akan datang. Kemudian yang pertama itu ketika itu hal. Tapi ini penafsiran juga mengandung kelemahan. Kenapa lemahnya? Karena, kenapa Pak Kono? Iya. Yang tadi, iya masuk Islam, jadi penyembah Allah, ya. Nah. Wa ajabu an dzalika bi anna qawlahu wala antum abiduna ma a'bud yukhadibul musyrikin. Kalian dan bukanlah kalian menyembah, bukanlah kalian itu penyembah apa yang aku sembah. Ini yang dituju oleh Allah musyrikin. Alladzina alima Allahu ta'ala annahum lam yu'minu. Ini jawab tadi. Bagaimana kalau orang yang dulu gak Islam ketika turunnya ayat itu, kemudian masuk Islam? Nah, ini dijawab. Coba lihat jawabannya. Oh iya, ayat ini asalnya ditujukan oleh Allah kepada musyrikin. Nah, alladzina yang musyrikin itu alimallahu annahum lam yu'minu. Ditujukan oleh Allah kepada orang-orang musyrik yang tidak beriman.
yang tidak diberi hidayah. Yang tidak diberi hidayah. Fayakunul khitab laisa aman, sehingga kalau begitu tidak umum ya. Tidak umum kepada yang diberi hidayah, berarti tadi itu ya. Yang dulu enggak nyembah Allah sekarang nyembah Allah. Nah, itu pemecahan dari umumnya ayat ini. Penafsiran seperti ini wahada mimma yad'uful qaul ba'du syai'. Berarti ini juga penafsiran yang masih mengandung kelemahan juga. Berapa tadi penafsirnya? Dua ya. Fa indanal an qaulan. Sekarang kita sudah membahas dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Al-awwal innaha taukidun. Yang pertama itu taukid. Wasani yang kedua innaha fil mustaqbal, yang kedua untuk yang akan datang. Ada tafsiran ketiga. Nah, la a'budu ma ta'budun. Ayat kedua ya. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ay la a'budul asnam alladzi ta'budunaha. Aku tidak menyembah berhala yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Ai la ta'budunallah, kalian tidak menyembah Allah. Wala ana abidum ma'abatum, saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Ai fil ibadati, di dalam beribadah. Maksudnya apa? Yakni lasta atau lastu ibadati ka ibadatikum. Ini tafsiran ketiga. Maksudnya apa? Ibadah kamu itu tidak seperti ibadahku. Ibadah apa? Ibadahku itu tidak seperti ibadah kalian. Wala ibadatukum ka ibadati. Demikian juga ibadah kalian tidak seperti ibadahku. Kalau kami takbir, sendakep, ruku, sujud. Kalau kalian kan tepuk tangan, hadap ke timur. Nah, nyanyi-nyanyi. Yang lain baca trompet, yang lain menyandi, gini-gini kan. Nyembah patung-patung. Nah. Fayakunu hadza nafyu lil fi'li, sehingga yang ditiadakan di la a'budu, saya tidak menyembah, ini yang ditiadakan itu perbuatannya. La lil maf'ul bihi, bukan objeknya. Yakni laisa nafyan lil ma'bud, bukan penafian yang diibadahi. Lakinnahu nafyun lil ibadah, ay la a'budu ka ibadatikum wala ta'buduna antum ka ibadati. Lianna ibadati khalisatun lillah wa ibadatukum ibadatun syirkun. Yang tafsiran ketiga, yang ditiadakan itu penafian, yang ditiadakan itu apanya? Perbuatannya. Maksudnya apa perbuatannya? Kalau saya ibadah itu ikhlas. Nah, gitu loh. Kalau kalian enggak ikhlas, nyatanya ibadah kepada Allah, minta pada Allah, sebentar datang ke kuburan sana, sebentar datang ke kuburan sana, ke wali sana, sampai 10. Nah, beda. Ini penafsiran ketiga. Yang ditiadakan apanya? Cara ibadahnya. Yang pertama tadi penegasan, yang kedua waktunya, sekarang dan akan datang. Yang ketiga, caranya. Kalau kami ikhlas mengharap ridho Allah, kalau kalian menyekutukan Allah. Al-Qaulur Rabi, tafsiran keempat. Waqtarahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tadi itu yang sudah lewat itu beliau cuma mengatakan mengandung kelemahan. Beliau tidak mengatakan salah ya. Intinya bisa mungkin dari ada nilai-nilai benarnya juga. Karena ayat-ayat itu selama tidak bertentangan penafsirannya, itu enggak masalah.
bisa diambil semuanya, menunjukkan luasnya makna Al-Quran, mencakup semuanya gitu. Kalau bertentangan baru ditinggal. Sekarang kayaknya ini penafsiran keempat yang dipilih oleh Syekhul Islam. Penafsiran paling benar dari tiga yang mengandung sedikit kesalahan-kesalahan. Anna qawlahu la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Ini ayat 23. Hadzal fi'lu, ini adalah perbuatan, amalan. Muwafaqal qaulul awal fi hadhil jumlah. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud ay fil qabul. Bimana walan aqbalu ghaira ibadati walan aqbalu ibadatikum. Nah, di sini bermakna qabul. Qabul itu menerima. Ijab qabul. Itu serah terima. Penafsiran keempat ini adalah tentang penerimaan. Artinya aku tidak menerima apapun yang kalian ajakkan, serukan padaku selain ibadahku. Nah, walan aqbalu ala ibadatikum, dan aku tidak menerima kepada ibadah kalian. Wa antum kadzalik, demikian juga kalian. Fatakunul jumlatul awal aidatun alal fi'li, sehingga yang ayat kedua 3 itu kembali pada perbuatan, yang kedua yang 3-4 itu kembali kepada al-qabul wal ridho. Jadi perbuatan yang 3-4-nya itu menerima dan ridho. Yakni la a'budhu wala ardo, aku tidak beribadah seperti itu, seperti ibadah kalian, dan aku tidak meridhoinya. Wa antum kadzalik, kalian juga seperti itu. La ta'budunallah wa la tardawna bi ibadatihi. Kalian tidak beribadah kepada Allah dan kalian tidak meridhoi beribadah kepada Allah. Nah, wa hadzal qawlu idza ta'ammaltahu la yaridu alaihi syai'un minal hafawatis sabiqah. Penafsiran keempat ini kalau kalian pikir tidak mengandung dari penafsiran-penafsiran yang sudah lalu. Fayakunu qaulan hasanan jayyidan. Sehingga ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa min huna na'khudhu annal Qur'anal Karim. Dari itu kita memahami bahwa Al-Qur'an laisa fihi syai'un muqarrarun li ghairi faidatin itlaqan. Sehingga kaidah tafsirnya bahwa tidak ada pengulangan ayat itu yang tidak ada faedahnya. Laisa fihi syai'un muqarrarun illa walahu faidatun. Pasti kalau ada ayat walaupun diulang-ulang itu pasti ada faedah diulangnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Wailul lil mukazzibin. Itu kan banyak di surat Ar-Rahman, ya. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kok diulang-ulang? Nah. Tapi kaidahnya seperti ini. Li'annana law qulna, karena kalau kita katakan inna fil Qur'an syai'an muqarraran biduni faidatin, kalau sampai kita mengatakan ada ayat-ayat yang diulang tanpa faedah, lakana fil Qur'an ma huwa lagwun, berarti ada Al-Qur'an itu mengandung sesuatu yang sia-sia.
Nah, wa huwa munazzahun an dzalik. Al-Qur'an itu bersih dari anggapan seperti itu. Artinya semua sampai kepada yang enggak ada maknanya ya. Toha, Yasin. Apa artinya Yasin? Secara makna enggak ada maknanya. Tapi ada faedahnya apa enggak? Ada. Pertama Yasin dapat pahala 20 ya ketika dibaca. Yang kedua faedahnya menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari bahasa kalian, bahasa orang Arab. Ya dan sin itu kan bahasa kalian itu. Tohan. Tapi kalau sampai menamakan Nabi dinamakan Yasin, dinamakan Toha itu enggak ada dalilnya. Ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah, semua itu tanpa dalil. Bacanya tanpa dalil, Nabi juga tidak punya nama Yasin. Toha, itu tetangga kita paling. Nah. Wa ala hadza, dari ini fatikraru fi suratir Rahman, sehingga pengulangan ayat di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, wa fi suratil Mursalat, dan di dalam surat Mursalat wailul yauma idzil lil mukadzibin, tikrarun li faidatin azimatin. Itu mempunyai faedah yang sangat besar pengulangan itu. Apa itu faedahnya pengulangan itu? Wahia anna kulla ayatin mimma baina hadhil ayatil mukarrarah fa innaha tastamilu ala ni'amin azimatin. Jadi ayat yang ada di antara dua ayat yang diulang itu menerangkan kenikmatan yang besar. Kemudian kalau diulang lagi pada berikutnya, yang pengulangan berikutnya, ini kenikmatan yang lebih besar lagi dari yang ada yang pertama. Itu ini maksud. Ini jawaban kalau ada orang tanya, kenapa sih diulang-ulang? Nah. Wa ala'in jasimatin. Ala itu juga kenikmatan kalau kita yang sangat besar. Summa inna fiha minal faidatil lafziyah, kemudian juga mengandung faidah lafziyah namanya. Secara lafaz saja itu sudah juga mengandung faidah. Apa faidahnya? At-tanbih. Faidahnya itu tanbih. Tanbih itu peringatan. Disadarkan lagi oleh Allah, mungkin kesadarannya mulai nurun, dibangkitkan lagi oleh Allah. Ada kenikmatan lagi yang lebih besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian disebutkan. Nah, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, setelah ini disebutkan lagi kenikmatan besar. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzahul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kenikmatan tadi, ada lagi yang lebih baik. Kenikmatan Allah itu apa itu? Yakhruju minhumal lu'lu wal marjan. Ada lu'lu marjan. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada lagi kenikmatan yang besar. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Dan seterusnya. Wa yukarriru alaihi wa wailu yawma idzil lil mukadzibin. Nah. Senang ya belajar tafsir itu, Masya Allah. Rasanya itu kayak orang kehausan minum es seger rasanya di jiwa ini ya. Mudah-mudahan jiwa kita makin fresh, makin tenang. Karena kata Allah tadi, ayat-ayat Allah itu menambah apa? Iman. Demikian mudah-mudahan belum selesai ya. Dan pembahasan ini benar-benar menambah iman kita
hari ini lebih baik keimanan kita dari kemarin, dan kita harus menambah terus keimanan kita menjadi dasar daripada amalan-amalan zahir dan batin kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.